Ratusan mahasiswa Papua Selatan minta MRP dan DPR Papua mendesak pemerintah pusat untuk segera membuat regulasi baru yang memproteksi hak kesulungan orang asli Papua untuk maju dalam pilkada serentak calon bupati dan calon wakil bupati di Papua. Wakil Ketua 2 MRP dan anggota yang menerima aspirasi akan menindaklanjuti dengan menyurati kepada Gubernur Papua. MRP sangat prihatin dengan aspirasi perjuangan orang asli Papua yang mau menjadi tuan di negerinya sendiri. Dari kacamata MRP, memandang otonomi khusus Papua selama 20 tahun masih mengisahkan tangis air mata. Lembaga Kultur Orang Asli Papua MRP mengevaluasi dan meminta orang non-Papua menghargai hak orang Papua. Masyarakat Nusantara di tanah Papua harus menghargai Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Orang luar Papua sudah tahu bahwa Papua ada kekhususan, tetapi mengapa terus mendongkrak dan ingin menguasai? Berarti mereka sudah melawan Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 tentang keaslian orang asli Papua. MRP berharap mereka yang melawan hukum harus sadar untuk hargai hak kesulungan orang asli Papua. Melalui panitia musyawarah MRP akan membentuk tim yang nantinya mengevaluasi aspirasi penolakan pencalonan orang non-Papua. Sesuai dengan kewenangan Lembaga Kultur Orang Asli Papua dengan menerima aspirasi akan ditindaklanjuti. Jadi saya mau katakan di tempat ini yang menggagalkan otonomi khusus adalah mereka-mereka yang merebut hak-hak kesulungan di tanah ini, mereka yang gagalkan. Demikian saya kata-kata dari saya yang menerima, saya Wakil Ketua 2 Deborah Mote dengan beberapa anggota yang hadir pada hari ini. Kami menerima aspirasi ini dan sesuai dengan mekanisme yang akan bawa dalam rapat gabungan dengan seluruh komponen masyarakat Papua untuk mengevaluasi otonomi khusus. Dan satu kuesioner itu pasti akan muncul hak politik, hak kesulungan politik, yaitu masyarakat yang jawab sudah mengerti ya, jadi demikian dan aspirasi saya terima dan kami akan teruskan. Bupati dan wakil bupati di wilayah adat Animha adalah orang asli Papua. Ini aspirasi dan pengaduan yang disampaikan. Tetapi hari ini juga secara pandangan dan kacamata MRP, kami sangat sedih dan menangis karena selama 20 tahun otonomi khusus bagi Provinsi Papua, tetapi orang asli masih menangis dan masih punya pengaduan seperti ini. Dan sedikit lagi melalui panitia musyawarah dan akan membentuk tim untuk melanjutkan sesuai dengan kewenangan kami, menerima aspirasi dan menindaklanjuti. Tuntutan kami jelas adalah menolak, kemudian mendesak kepada pemerintah untuk segera mengeluarkan undang-undang, mengeluarkan diskresi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 pada bab 1 pasal 1 angka A berkaitan dengan regulasi yang kosong. Hari ini tidak ada regulasi yang menjelaskan. Orasi dilanjutkan ke kantor DPR Papua, namun sedikit ada keterlambatan respon dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Disampaikan anggota DPRP, Ketua DPR Papua, dan anggota lainnya sedang mengikuti bimbingan luar Papua. DPR Papua yang menerima aspirasi menyampaikan terima kasih, walaupun undangan yang masuk terlambat di meja staf. Aspirasi mahasiswa Papua Selatan penting, tidak hanya untuk wilayah selatan juga, namun menjadi masalah dari 29 kabupaten kota. Mahasiswa telah melaporkan kepada DPR Papua sehingga nanti akan disampaikan aspirasi ini dan langsung diterima Komisi 3 DPR Papua. Komisi 3 membidangi keuangan dan aset dan Komisi 1 membidangi tugas pemerintahan, pilkada, hukum, dan HAM. Aspirasi akan segera disampaikan kepada Komisi 1 dalam waktu dekat jika mereka sudah kembali dan berkantor. Pertama-tama, atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Papua, saya Benjamin Arisoi menyampaikan permohonan maaf karena hari ini semua pimpinan dan anggota tidak berada di tempat, sedang melaksanakan
tugas bimbingan teknis. Sehingga kami barangkali 3 orang ini saja yang ada di kantor, karena memang tidak berangkat, tidak ikut berangkat. Nah, oleh karena itu kami juga datang mungkin agak terlambat dan kami diberitahukan agak terlambat. Sehingga kami tidak tahu juga bahwa ada adik-adik datang menyampaikan aspirasi. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami mohon maaf. Kami tidak bermaksud untuk melecehkan, tetapi komunikasi informasi yang tidak sampai kepada kami. Ketika disampaikan bahwa ada adik-adik mahasiswa dari Animha ada di sini, maka kami langsung datang turun ke sini. Nah, itu oleh karena itu sekali lagi atas nama lembaga ini kami menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik mahasiswa dari selatan wilayah adat Animha. Yang berikut, terima kasih untuk aspirasi yang sudah disampaikan. Aspirasi ini penting. Aspirasi ini bukan hanya masyarakat wilayah adat Animha, tetapi ini merupakan pergumulan di seluruh wilayah adat. Dan hari ini adik-adik mahasiswa dari wilayah adat Animha memelopori dan menyampaikan. Dan ini bagi saya dan bagi kami, ini sebuah upaya, sebuah penyampaian aspirasi yang luar biasa. Saya dan 2 teman saya, kami dari Komisi 3. Komisi 3 membidangi keuangan dan aset. Komisi 1 lah yang membidangi tugas-tugas pilkada, pemerintahan, hukum dan HAM. Sehingga aspirasi yang baik, entah besok mereka kalau sudah ada, kami bertiga akan segera melaporkan ini kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Ya, oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa ini merupakan aspirasi yang sangat baik, berangkat dari pergumulan-pergumulan yang selama ini terjadi di masyarakat. Sehingga kita semua ada di dalam aturan, di dalam regulasi yang telah diatur, sehingga memang harus diperjuangkan untuk aspirasi-aspirasi seperti ini bisa terakomodir. Nah, oleh karena itu, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan kami bertiga akan melaporkan ini dan pimpinan dan komisi yang bersangkutan untuk segera menyampaikan ini kepada gubernur maupun kepada KPU sesuai dengan tugas-tugas masing-masing. Atas kehadiran adik-adik mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi yang menurut saya ini sangat baik bagi kepentingan masyarakat orang asli Papua. Kami hadir hari ini adalah untuk memproteksi karena jumlah orang asli Papua jauh lebih sedikit daripada orang Papua. Koalisi Masyarakat dan Intelektual Papua Selatan melakukan aksi moral terkait pemilihan serentak kepala daerah. Masa pendemo minta MRP dan DPR Papua mendesak pemerintah pusat membentuk regulasi yang memproteksi orang Papua. Pada hal ini, otonomi khusus. Maka dengan pertimbangan Undang-Undang Administrasi Negara tentang diskresi, mencoba melihat pemerintah pusat melihat kekhususan Otsus Papua. Ya, kami dari Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Intelektual Animha, kami melakukan aksi terkait dengan pilkada di Kabupaten Merauke, Mapti, Asmat, dan Bovendigul. Kami menyuarakan aspirasi kami bahwa Bupati dan Wakil Bupati adalah harus orang asli Papua dan menolak kandidat Bupati non-Papua di wilayah kami. Kemudian kami tadi melakukan aksi pertama di kantor MRP dan terima langsung oleh anggota MRP. Pada kesempatan siang hari ini kami melakukan aksi juga di 2 tempat, yaitu di DPRP. Jadi kami mengalami keterlambatan untuk terima aspirasi kami dan kami juga cukup kecewa akhirnya. Tetapi aspirasi kami sudah diterima. Tuntutan kami adalah menolak Bupati dan Wakil Bupati adalah harus orang asli Papua di wilayah Animha. Kemudian mendorong pemerintah untuk menyiapkan regulasinya atau membuat regulasinya melalui Undang-Undang Administrasi Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Bab 1, Pasal 1, Angka 9, yaitu berkaitan dengan diskresi. Jadi pemerintah pusat segera mengeluarkan diskresi yang menyebutkan bahwa Bupati dan Wakil Bupati harus orang asli Papua. Kita datang, rumah ini tertutup. Padahal kita mau kasih tahu bahwa ada pencuri yang masuk mau ambil hasil kebun kita. Hari ini ada orang non-Papua yang mencalonkan diri pada Pilkada Serentak Indonesia tahun 2020. Khusus di Papua Selatan mendapat protes dari masyarakat karena hak politik mereka dirampas orang non-Papua. Masa mendesak Bupati dan Wakil Bupati harus orang asli Papua karena semua dikuasai oleh orang non-Papua. Hari ini kami 4 kabupaten yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Masyarakat dan Intelektual AHANIM yang disingkati kami Animha melakukan aksi
dengan agenda menolak calon bupati dan wakil bupati orang non-Papua. Kami di selatan Papua di wilayah Animha, hari ini ada orang-orang non-Papua yang mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati. Oleh karena itu, kami mewakili kaum pemuda, kaum intelektual dan juga masyarakat melakukan aksi penolakan bupati dan wakil bupati orang-orang non-Papua. Setidaknya minimal bupati itu orang asli Papua, jangan orang non Papua. Jangan mengambil hak kesultanan kami. Hari ini kami melakukan aksi ke kantor MRP, menyerahkan kami pernyataan sikap ke pihak MRP dan juga ke DPRP. Dengan tujuan MRP dan DPRP bisa menindaklanjuti itu ke pemerintah pusat dan juga kepada KPU agar segera mengeluarkan PKPU baru bahwa bupati dan wakil bupati harus orang asli Papua. Jadi harapan kami DPRP dan MRP bisa menindaklanjuti ini. Minimal bupati itu harus orang asli Papua. Lalu bagaimana pemerintah pusat melihat fenomena Pilkada Papua dan Otsus Papua yang akan berakhir tahun 2021? Dan bagaimana respon pemerintah pusat terhadap Papua? Otonomi khusus sudah berjalan kurang lebih 20 tahun terakhir. Bila otonomi khusus berlanjut, lalu bagaimana nasib orang asli Papua untuk menjadi tuan di tanahnya sendiri? Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan 9 News Papua melaporkan.